Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Husna rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama meningkatkan rasa syukur dan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan hidup yang bermanfaat, barokah fid din wa dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, ketika kita masih diberikan kesempatan usia yang panjang, momentum hari ini kita bisa mendapatinya. Buktinya kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan Ramadan yang ada di tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, demi mensyukuri nikmat yang ada, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk tidak meninggalkan dan menyia-nyiakan Ramadan pada tahun ini. Marilah kita mengerjakan seluruh amaliyah ibadah, baik itu ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Belum tentu Ramadan yang akan datang itu kita bisa menemuinya, tetapi kita senantiasa berharap semoga kita senantiasa dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di momentum Ramadan yang selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan adalah tamu agung. Ibarat kita ketika kedatangan rumah kita, ketika kedatangan tamu agung, maka kita repot untuk menyiapkan apapun segala yang ada di rumah untuk mempersembahkan kepada tamu agung itu. Begitu pula Ramadan. Ramadan membawa segudang keberkahan, segudang fadilah, segudang kebaikan, segudang pahala yang khusus diperuntukkan untuk kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Untuk itu ada dua hal yang paling dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dilakukan. Yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua adalah mengerjakan qiyamul lail, yaitu salat tarawih. Jaminannya adalah dosa-dosa kita yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapapun dari umat muslim itu berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan hanya mengharap ridhonya Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Dalil tentang salat tarawih, qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang mengerjakan qiyamul lail pada bulan Ramadan, yakni salat tarawih, dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW benar-benar memuliakan bulan Ramadan. Oleh karena itu, beliau memberi kabar baik kepada kita. Beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Wahai kaum muslimin, ketika telah datang bulan Ramadan menjumpai kalian semua, ingat tiga kondisi ini. Satu,
Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka lebar. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka tertutup rapat. Yang ketiga, wasuffidatis syayatin, setan-setan yang selalu menggoda kita terbelenggu, terpenjara, terborgol. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kondisi yang pertama, bahwa pintu-pintu surga itu terbuka lebar. Maknanya bagaimana? Maknanya adalah terbukanya kesempatan kita untuk senantiasa menjalankan amaliyah ibadah semaksimal mungkin dengan tanpa adanya batasan. Oleh karena kita memperbanyak amaliyah-amaliyah yang ada, niscaya Allah akan membukakan pintu rahmat surga itu kepada kita. Kondisi yang kedua, pintu neraka tertutup rapat. Ini artinya potensi kita untuk melakukan kemaksiatan, keburukan itu sulit sekali, sangat diminimalisir oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika hari demi hari kita sedikit sekali potensi maksiatnya, maka niscaya itu adalah tanda bahwa pintu neraka tertutup rapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua kondisi ini mungkin bagi akal kita itu mudah menerima. Buktinya apa? Buktinya pada bulan Ramadan ini, pagi hari kita berpuasa, malam hari kita tarawih, diselingi dengan tadarus, diselingi dengan ngaji dan selainnya. Yang kemudian itu semua kita bersemangat untuk menyemarakkan itu. Masjid dan musola penuh. Tetapi bagaimana bila mana dikerjakan di bulan lain? Kalau kita melihat di bulan lainnya gimana? Tidak seperti itu. Di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, masjid musola cenderung sepi. Begitu sepi, tidak ada pengunjung, sedikit sekali pengunjung yang ingin beribadah di sana. Itu menandakan bahwa semangat kita untuk meningkatkan keimanan itu cukup kuat ketika di bulan Ramadan. Namun dalam kondisi yang ketiga, wasufidati syayatin, setan-setan itu terbelenggu. Maknanya apa? Maknanya setan yang memiliki tugas untuk membisikkan dan menggoda manusia itu oleh Allah tidak mampu atau dilemahkan untuk menggoda manusia. Tetapi pertanyaan selanjutnya, nyatanya di bulan Ramadan masih ada kok yang bermaksiat, masih ada kok yang berbuat buruk. Apakah ini tidak sesuai? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kondisi setan untuk menggoda manusia, menggoda kita selaku umat muslim itu benar adanya. Mereka dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang memiliki keimanan yang kuat tidak ada ceritanya digoda oleh setan. Tetapi bagi mereka yang masih memiliki keburukan-keburukan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang selalu mereka lakukan, maka yang perlu diingat bahwa itu bukan andil daripada setan, itu bukan bisikan daripada setan, melainkan itu bujukan, rayuan daripada hawa nafsu kita. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan Ramadan adalah pembuktian untuk melihat siapa diri kita sebenarnya. Karena di sini setan tidak ikut andil. Niscaya ketika kita melakukan keburukan itu murni dari diri kita sendiri, bukan atas dasar siapa-siapa. Murni ketika kita tidak bisa menjaga dan meminimalisir hawa nafsu. Murni ketika hati kita didominasi oleh nafsu-nafsu yang buruk. Itulah Ramadan. Di satu sisi kita menjalankan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah, tetapi di satu sisi kita harus bergelut, kita harus bermujahadah, memerangi diri kita sendiri untuk senantiasa bisa hati kita itu didominasi oleh hal-hal yang baik, sehingga memunculkan kegiatan-kegiatan yang baik, meniscayakan kita beramaliyah-amaliyah yang sholih, yang semuanya itu akan dicatat sebagai kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, ibadah-ibadah puasa kita senantiasa dimakbulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dijumpakan hingga akhir Ramadan dan Ramadan berikutnya, sehingga kita diwafatkan kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warhamhu anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsan ila yaumil warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.